طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Segenap pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalalah, satu-satunya ilah yang kita ibadahi, yang kita sembah dan kita jadikan tujuan dari seluruh penghambaan diri kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat dan segala karunia kepada hamba-hambanya, bahkan kepada setiap makhluk tanpa kecuali. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Dan sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, teladan, contoh yang baik bagi siapapun yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi oleh moderator, walhamdulillah, saudara kita atau adik kita yang pulang berlibur dan sementara menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di Tangsel alias Tangerang Selatan. Nah, dan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita semua dapat mempelajari ilmu agama, mempelajari bagian-bagian dari agamanya, dan itu merupakan hal yang terbaik. Bahkan itulah yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepadanya, maka dia akan difaqihkan akan agama. Dan berhubung, kalau saya tidak salah namanya memang faqih. Nah, jadi sudah ada sisi kecocokan. Nah, dia akan difahamkan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebagaimana juga disebutkan tadi, malam ini tanggal 5 ya, bulan 1 1438 Hijriyah. Kita berada di bulan yang mulia, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang dimuliakan, dan banyak peristiwa yang mengagumkan dan menakjubkan terjadi di bulan Muharram. Makanya sebagai salah satu bentuk tazkirah, pengingat, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan,
sungguh peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Maka sebelum kita masuk ke dalam tafsir juz amma sebagaimana biasanya, saya ingin mengingatkan beberapa hal terkait dengan bulan ini. Nah, bahwasanya di bulan Muharram seperti ini sangat dianjurkan dan ditekankan kita melakukan ibadah, dan ibadah yang kita maksudkan di sini adalah ibadah puasa. Nah, Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya tingkatan orang yang berpuasa atau tingkatan puasa di bulan Muharram itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan di mana seorang muslim atau muslimah berpuasa mulai tanggal 9, 10 dan 11. 3 hari. Nah, hari ke-9 disebut dengan Tasu'ah. Iya. Dan hari ke-10 disebut dengan Ashura. Nah, semuanya diambil dari bahasa Arab. Dan ini tingkatan yang paling utama dan paling afdal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Ashura wa khaliful yahuda fihi. Sumu yawman qabla aw yawman ba'dah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berpuasalah kalian pada hari ke-10 bulan Muharram, dan berselisihlah atau berbedalah dengan kaum Yahudi dalam hal puasa tersebut. Hendaklah kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. 9, 10 dan 11. Ini tingkatan yang paling afdal, tingkatan yang paling utama. Sisi keutamaannya, dengan berpuasa 3 hari tersebut, ia telah melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua, dengan berpuasa selama 3 hari tersebut, ia telah menyelisihi dan berbeda dengan non-muslim alias Yahudi. Sisi keutamaan yang ketiga, dengan berpuasa 3 hari tersebut sekaligus ia mendapatkan keutamaan puasa 3 hari sebulan. Iya. Dan ini juga termasuk sunnah, kita berpuasa 3 hari selama 3 hari di dalam sebulan. Nah, dan keutamaan yang berikutnya jemaah sekalian, ia masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling pokok, paling utama, paling afdal setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Nah, ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling terbaiknya. Tingkatan yang kedua, berpuasa hanya pada tanggal 9 dan 10. Berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Tasu'a dan Ashura. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan kepada beliau bahwa kaum Yahudi itu juga memuliakan dan mengagungkan hari ke-10, dan mereka juga berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin
la asumanna tasi'. Seandainya saya masih hidup tahun berikutnya, saya masih hidup tahun depan, maka pasti saya akan berpuasa juga pada hari yang ke-9. Naam. Baik. Dimaklum ya, kaum Yahudi itu sejak masa jahiliyah memang mengagungkan dan memuliakan tanggal 10 Muharram. Naam. Sebab mereka itu mengetahui di tanggal 10 Muharram tersebut Allah menolong Bani Israel dari musuh mereka. Nah, dan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berpuasa untuk hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Sebab kaum Yahudi memang mengakui nabinya adalah Musa alaihissalam. Dan bersamaan dengan itu begitu banyak penyelisihan mereka terhadap nabinya. Dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga itu puasa pada tanggal 10 dan 11. Kalau tadi 9 dan 10, ini 10 dan 11 saja. Nah, kemudian tingkatan yang keempat hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Nah, hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan. Perselisihannya bagaimana? Sebahagian ulama mengatakan itu hukumnya mubah, boleh. Boleh hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Kenapa mereka berpendapat bahwa itu mubah, boleh? Berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang itu. Salah satunya adalah hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, maka kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatan lati qablahu. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa pada tanggal 10 itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ini keutamaannya juga. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama yang berdalil dengan hadis ini, mereka mengatakan Nabi tidak menyebutkan hari ke-9 di dalam hadis tersebut. Oleh karena itu mereka mengatakan boleh hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Nah, adapun para ulama yang lainnya itu mengatakan hukumnya kalau berpuasa di tanggal 10 itu makruh. Makruh. Kenapa? Sebab ada riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau punya cita-cita seandainya masih hidup, beliau pasti akan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maksud dan tujuannya supaya berbeda dengan non-muslim. Supaya berbeda dengan non-muslim. Dan ini insyaallah taala yang lebih rajih, sebab mengkompromikan seluruh riwayat yang ada. Mengkompromikan seluruh riwayat yang ada. Di sisi lain, seorang muslim yang baik hendaknya dia keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Jangan masuk di perselisihan tersebut. Maksudnya bagaimana? Cari yang lebih aman. Cari yang lebih aman. Yang lebih aman bagaimana? Kerjakan 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10 dan 11. Kenapa? Sebab kalau 10 saja diperselisihkan. Begitu maksudnya. Jangan masuk di hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi sampai kepada keadaan seseorang yang disebut oleh para ulama dengan at-tatabbun ruhas, mencari-cari pendapat para ulama yang paling enak. Mencari-cari pendapat para ulama yang paling nyaman.
Lalu dengan itu dia membantah kawannya. Ini ada juga ulama yang mengatakan begini. Iya. Ini bukan bentuk faqih dalam agama. Iya. Seorang yang faqih dia keluar dari perselisihan dan selalu mencari yang terbaik. Nanti ketika tidak bisa melakukan yang terbaik, barulah di bawahnya. Iya. Bukan langsung mencari yang paling nyaman. Iya. Bukan langsung mencari yang paling enak. Naam. Untuk tingkatan masyarakat awam itu dimaklumi. Iya, dimaklumi. Sebab mereka masih dalam tahap ta'liful qulub, mendekatkan hati mereka kepada agama. Tapi mereka yang sudah puluhan tahun mungkin ikut kajian, belajar dan seterusnya, kan tidak benar yang seperti itu. Nah, taib. Tapi kita tidak memaksakan hal tersebut. Iya. Silahkan memilih apa yang terbaik insyaallah taala dan sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan kemampuan. Iya. Taib. Sebab segala perintah baik hukumnya wajib atau yang sunnat semuanya kembali kepada al-istita'ah, kemampuan seseorang untuk melakukannya. Tinggal bagaimana dia berusaha untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang pertama. Poin yang kedua yang hendak kita ingatkan di kesempatan ini, bahwa tidak ada amalan lain yang dikhususkan selain daripada ibadah puasa. Iya, tidak ada amalan lain seperti salat khusus, zikir khusus, khusus, tidak ada. Iya. Dan yang lebih parah daripada itu, menjadikan bulan Muharram sebagai bulan kesedihan. Seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Itu nanti pada tanggal 10, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, mereka keluar di jalan-jalan dalam keadaan bertelanjang dada, hanya bercelana. Kemudian mereka melukai diri mereka sendiri. Iya, alasannya apa? Mengenang sakitnya atau terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, dan di dalam Islam itu tidak ada tuntunan seperti itu. Iya. Kalau kita ingin mengenang mereka yang telah meninggal, siapapun yang telah meninggal tersebut, kita disyariatkan mendoakan. Iya. Bukan melukai diri sendiri. Bahkan itu bertolak belakang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man syaqqa al-juyub, wa la tafalhu aw kama qala." Bukan termasuk dari golongan kami mereka yang ketika ditimpa musibah itu menjambak rambutnya, merobek kantongnya, memukul-mukul dirinya. Itu bukan bagian dari kami. Sebab itu perbuatan itu bentuk ketidakikhlasan dan ketidakridhaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada amalan yang disyariatkan yang lainnya kecuali kalau itu adalah amalan umum. Iya, dengan tidak mengkhususkan. Iya. Kenapa? Sebab ada dalil-dalil umum. Iya, saat ini kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Nah, dan pahala melakukan ibadah di bulan ini tidak sama dengan bulan yang lain. Iya. Maka silahkan melakukan ibadah yang memang itu ketentuannya umum. Iya. Dan jangan mengkhususkan dengan ibadah atau praktek ibadah tertentu seperti sholat tertentu, harus ada sholat begini dan seterusnya, atau zikir dengan jumlah bilangan tertentu, itu tidak benar. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala itu menegaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, semua keutamaan ibadah selain daripada ibadah puasa yang dikhususkan di bulan Muharram itu semuanya berasal dari hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Nah, hati-hati kita dengan hal tersebut jemaah sekalian. Dan pakailah prinsipnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Prinsipnya beliau apa? Iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sedikit amalan yang kita lakukan, sedikit, tidak terlalu banyak, tapi semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi ternyata terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi. Kita tidak perlu terlalu banyak amalan. Tapi sesuaikan amalan tersebut dengan
tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang ingin kita ingatkan di kesempatan petang hari ini. Kemudian kita masuk ke dalam tafsir juz amma yang insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan masuk di surah yang ke-83. Naam, surah apa itu? Iya. Nah, tidak ada yang hafal 30 juz, tidak ada juga yang hafal juz 30, tidak ada juga yang hafal nomor surah, padahal hanya 114. Nah, surah Al-Mutaffifin. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat ini berisi 63 ayat. Nah, dan diperselisihkan oleh para ulama apakah dia Makkiyah atau dia Madaniyah. Iya. Sejumlah ulama menyebutkan bahwa dia Makkiyah. Nah, dan ulama yang lainnya menyebutkan awalnya adalah Madaniyah dan akhirnya adalah Makkiyah. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surah wailun lil mutaffifin. Nah, ancaman di awal surah wailun. Ini sudah pernah kita jelaskan makna wailun. Apa itu wailun? Wailun itu wailun lil musallin, kan begitu? Kecelakaan kalau kita baca terjemahan. Nah, sungguh celaka. Iya. Makna yang kedua apa? Wailun. Iya. Abdullah bin Abbas menyebutkan dia adalah wailun itu salah satu dari lembah di neraka. Dan ada neraka namanya neraka wail. Nah, iya. Dan kedua hal tersebut tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Iya. Sebab kenapa? Itu maksudnya ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat dahsyat, atas apa yang akan disebutkan setelahnya. Nah, sekaligus menunjukkan bahwa yang disebutkan setelahnya itu bukan dosa kecil. Itu bukan dosa kecil, tapi itu pasti dosa besar. Iya, sebab dosa kecil itu tidak akan diancam dengan ancaman khusus. Iya. Dosa kecil terhapus dengan amalan soleh yang kita lakukan. Iya. Yang diancam dengan ancaman khusus. Iya. Apakah ancaman di dunia dan di akhirat? Iya. Atau dia mendapatkan laknat? Iya. Dan yang semisal dengan itu, atau ada hukuman had di dunia, maka itu menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, wailun lil mutaffifin. Nah, sungguh celaka bagi mereka yang apa terjemahannya? Al-mutaffif. Nah, al-mutaffif itu kalau dari sisi bahasa itu diambil dari kata at-tafif. Iya, at-tafif itu maknanya al-qalil. Nah, wal mutaffif huwal muqillu haqqa, muqillu haqqu sahibihi binuqsanihi anil haqq fil kaili awil wazn. Nah, dan mutaffif itu adalah yang mengurangi hak saudaranya dengan meminimkan atau menyedikitkan dari timbangan atau takaran. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita sambung ini, di sini perlu kita sebutkan asbabun nuzul. Apa yang menyebabkan surah ini turun? Nah, sebab ayat-ayat dalam Al-Quran, surah dalam Al-Quran itu bentuknya ada dua. Ada yang memiliki asbabun nuzul, ada yang memiliki sebab dia turun.
Nah, dan ada yang sama sekali tidak ada asbabun nuzulnya. Dan yang mendominasi mayoritas ayat dan surah dalam Al-Quran itu adalah tidak ada asbabun nuzul. Nah, dan tujuan kita mengetahui asbabun nuzul supaya lebih paham maksud ayat itu. Iya, bagaimana? Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, itu menyebutkan, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbasin nasi kailan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, iya. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, beliau melihat penduduk kota Madinah itu adalah kaum yang paling jelek dalam urusan menakar dan menimbang. Iya. Kaum yang paling jelek dalam urusan menakar dan menimbang. Bagaimana? Iya, sampai dikatakan mereka kaum yang paling jelek. Salah satu penduduk kota Madinah, yaitu dari golongan Ansar, itu menceritakan, iya, kunna aswa'un nasi kailan. Iya, kami itu, iya, adalah termasuk manusia yang paling buruk dari sisi, iya, menimbang dan menakar. Nah, hatta innahu liyakuna li ahadina mikyalan yashtari bihi wa akhar yabi'u bihi. Lihat bagaimana, sampai kata beliau, di antara kami itu dia memiliki dua jenis timbangan. Satu timbangan dia pakai kalau dia mau membeli. Iya, kalau dia mau membeli dia pakai timbangan yang satu. Kalau dia mau menjual pakai timbangan yang lain. Iya, itu penduduk kota Madinah. Nah, dan mungkin di zaman kita ini hal itu sudah umum ya. Nah, iya. Selain timbangan yang dia pakai ketika dia membeli, iya, beras misalnya, dia pakai timbangan A, iya, begitu dia mau jual, dia pakai timbangan B. Nah itu penduduk kota Madinah. Makanya sampai sahabat itu mengatakan, kunna aswa'un nasi kailan. Kami itu paling buruk dari sisi menakar dan menimbang. Itu penduduk kota Madinah. Nah, maka kata Abdullah bin Abbas, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wailun lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi mereka yang curang. Nah, lalu kata Abdullah bin Abbas, fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Akhirnya penduduk kota Madinah setelah turun surah ini itu adalah penduduk kaum yang paling jujur dalam masalah menimbang dan menakar. Lihat bagaimana mereka sami'na wa ata'na. Iya. Sami'na wa ata'na. Turun wahyu yang menegur perbuatan mereka. Iya. Tidak ada istilah, wah kayaknya ini kita butuh waktu ini untuk berubah. Ya. Belum saatnya kita berubah ini. Iya. Kita nunggu waktu yang tepat. Iya. Sebagaimana alasan beberapa orang ketika dinasihati, ya kayaknya ini kita belum waktunya untuk taubat. Belum waktunya untuk sadar. Kapan? Toh ajal itu tidak menunggu taubat Anda. Iya. Ajal, iya, tidak akan menunggu Anda bertaubat. Nah, dan inilah salah satu keistimewaan kaum Ansar, ya, penduduk kota Madinah, sampai mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu wa radwan. Nah, dan mereka yang terdahulu masuk ke dalam Islam, iya, baik dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Nah, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian, iya, Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Iya. Siapa yang hidup di zaman beliau? Para sahabat. Al-muhajirin, al-ansar. Nah,
Mereka adalah contoh teladan yang mempraktikkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, kaum yang Allah pilih untuk mendampingi manusia terbaik, iya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, iya, sebelum meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewanti-wanti, iya, iya, kepada siapapun yang hidup setelah mereka. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, la tasubbu ashabi. Jangan kalian coba-coba mencela, mencaci sahabatku. Iya, jangan. Lau anna ahadakum anfaqa bimithli Uhudin zahaban. Iya, sebab kalian yang datang belakangan, iya, kalian yang tidak menjumpai para sahabatku, seandainya kalian berinfak, iya, bersedekah dengan emas, yang emas tersebut besarnya seperti gunung Uhud, itu tidak akan sampai, iya, kepada infaknya dan amalan, iya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan setengahnya pun tidak akan sampai. Iya, tidak ada apa-apanya. Nah, itulah gambaran manusia terbaik. Nah, dan itulah yang kita kenal dengan salafus saleh. Salaf itu artinya pendahulu. Saleh, pendahulu yang saleh. Nah, dan itulah asal kenapa, ya, kadang kita menyebut diri kita salafi. Salafi, huruf ya yang di belakang itu maksudnya mengikuti para salaf. Dan para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah para salaf. Iya, sehingga huruf ya dalam kalimat salaf itu ia nisbah, ia penisbatan kepada pendahulu. Dan para ulama menyebutkan salafus saleh, kalimat saleh itu untuk mengkhususkan, sebab ada manusia hidup di zaman mereka itu bukan teladan, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Nah, kita meneladani mereka. Apa yang mereka jadikan agama, itu yang kita jadikan agama. Sebab mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi. Iya, beda dengan generasi setelah mereka. Sudah terlalu banyak kontaminasi, terlalu banyak hadits-hadits palsu dan segala macam pemikiran yang menyimpang. Baik. Ini keutamaan kaum Ansar, penduduk kota Madinah radhiyallahu anhum ajmain ketika turun ayat ini. Nah, baik. Jam 7 lewat 3 menit. Baik. Ini kita tidak bisa masuk di ayat yang kedua ini. Nah, ayat yang berikutnya merupakan penjelasan dari ayat yang pertama. Iya. Siapa yang disebut mutaffif, siapa yang disebut curang, Allah sebutkan contohnya setelahnya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Nah, alladzina isim mausul menunjukkan keumuman. Siapapun yang disebutkan itu, baik dia muslim, kafir, tua, muda, laki, perempuan, masuk dalam keumuman isim mausul itu. Siapapun yang melakukannya, alladzina idza qtalu, tatkala dia menimbang, iya, tatkala dia menakar, 'alan nas, iya, yastawfun, dia minta dicukupkan. Iya, dia hendak membeli sesuatu dan itu mesti ditimbang atau ditakar, dia minta dikasih cukup sekilo, jangan dikurangi. Nah, wa idza kaluhum aw wazunahum apa? Yukhsirun. Tapi giliran dia yang menimbang untuk orang lain, dia yang menjual, dia yang menakar untuk orang lain, dia kurangi. Nah, ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, dan para ulama, iya, ahli tafsir menyebutkan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa iya, al-mutaffifin itu umum untuk semua perbuatan curang, yakni siapapun yang menuntut haknya untuk dipenuhi, tapi kemudian kewajibannya dia tidak penuhi dengan baik. Iya, siapapun yang menuntut haknya untuk dipenuhi, tapi ketika dia hendak melakukan kewajibannya, dia mengurangi dari kewajibannya itu. Iya, makanya di sini
beliau menyebutkan banyak contoh. Iya, banyak contoh. Maksudnya apa? Tidak terbatas hanya kepada para pedagang. Ya, jangan antum bawakan ayat ini iya kepada setiap pedagang. Awas, ini ancaman untuk antum. Ya, tidak demikian. Ini ayatnya umum. Al-mutaffif. Al-mutaffif pakai alif lam, istighraq, umum. Siapapun yang berlaku curang. Iya, tatkala haknya, iya, dia minta dikasih cukup. Tapi begitu kewajibannya dia hendak tunaikan, dia kurangi. Iya. Dan Syekh Utsaimin banyak memberikan contoh. Dan contoh yang terakhir yang saya sebutkan sebelum kita masuk kita jawab, di Syarhul Mumti beliau menyebutkan hatta lil mu'azzaf. Iya. Sampai kepada para pegawai. Apakah itu mu'azzaf yaumi atau mu'azzaf hukumi? Apakah dia pegawai atau pekerja harian atau pekerja pegawai negeri sipil yang dia menuntut gajinya penuh tidak dikurangi, tapi sering terlambat datang masuk kantor dan pulang sebelum waktunya, itu masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Iya, wailun lil mutaffifin. Kenapa? Sebab dia masuk dalam lingkup aklul mala bil batil, masuk juga dalam bentuk khianat, masuk juga dalam bentuk tidak menunaikan amanah. Iya, giliran gajinya tidak mau dikurangi, tapi giliran masuk kantor jam 8 jadwalnya, dia jam 9. Itu pun tidak langsung masuk kerja. Jam 9 ngopi dulu, baca surat kabar dulu. Jam 10 tanya-tanya. Iya, sebentar ke sebelah lagi. Tapi gajinya tidak pernah mau dikurangi. Ini masuk dalam ayat itu. Iya, nah, sehingga jangan kita bawakan ayat ini kepada para pedagang iya, kepada para pedagang di pasar atau siapapun yang profesinya pedagang. Ini ayat buat kalian. Ini ayatnya umum, siapapun yang berlaku curang. Iya. Bahkan Syekh Utsaimin di sini, iya, di tafsir beliau berikan contoh hak suami dan istri. Iya. Giliran haknya istrinya, dia tidak penuh dengan baik. Dia selalu memberikan ancaman-ancaman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita, tapi kewajibannya kepada istri, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu masuk semua dalam al-mutaffifin. Nah, baik, kita dibatasi oleh waktu. Iya, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Nanti dipandu sama moderator. Baik. Iya, silakan. Assalamualaikum. Saya bertanyakan agak keluar dari poin mutaffifin ini, persoalan tarawih. Karena ini dengan tarawih ini sebenarnya tarawih karena dia punya dalil dulu dikatakan tarawih. Dengan dalil kemarin di Ibu ini malah disebutkan ayat itu mengenai tarawih. Bagaimana sebenarnya definisi tarawih itu? Iya. Taib. Karamah itu dari bahasa Arab, ya. Dari kata karim. Ya. Naam. Maksudnya sesuatu yang mulia. Iya. Dan karamah itu kalau di zamannya Nabi itu adalah mukjizat. Iya. Kalau Nabi maka itu mukjizat. Kalau selain Nabi di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah karamah. Karamah itu adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Naam, yang itu di luar kemampuan manusia secara umum. Itu karamah. Iya. Naam. Tapi karamah ini punya beberapa batasan. Iya. Batasan yang pertama, karamah itu tidak bisa direncanakan. Iya, sebagaimana mukjizat. Iya. Naam. Maksudnya tidak bisa direncanakan, iya seperti tadi. Iya, insyaallah kalau Anda masukkan uang dimasukkan ke sini, itu bisa berlipat ganda. Itu kan direncanakan. Iya. Karamah itu pertolongan Allah di saat-saat terjepit dan sempit. Iya. Untuk para hamba-hamba dan wali-walinya. Naam. Itu karamah. Iya. Tapi kalau
direncanakan, waduh, itu bukan karomah itu. Itu tipu. Kalaupun terjadi, tipuan syaitan. Nah, itu tipuan syaitan. Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka itu punya mukjizat, itu pun mukjizat yang tidak pernah direncanakan. Iya. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, iya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, beliau tidak tahu bahwa tongkat ini punya khasiat. Beliau tidak tahu. Iya. Nah, nanti turun wahyu kepada beliau untuk dipukulkan. Nah, baru beliau tahu. Itu menunjukkan tidak bisa direncanakan. Nah, ini sudah dari awal, ya, siapa yang masuk di pesantren KDM Kanjeng Dimas Taat pribadi, wah, akan berganda duitnya. Nah, ini fenomena kita di Indonesia, iya, mau kaya dengan spontan, iya, tidak mau susah, dan meskipun tidak masuk di akal, diikuti juga. Subhanallah. Adapun ayat-ayat yang biasa dipakai untuk menunjukkan karomah, kita tidak membantah ayat tersebut. Iya, tapi ingatlah bahwa karomah itu tidak bisa direncanakan, tidak bisa disusun rapi. Iya, nah, tidak bisa kita mengatakan saya insya Allah pulang sebentar ke sana, saya akan bertemu dengan para penjamret, saya akan perlihatkan karomah bahwa mereka tidak bisa memukul saya. Itu bukan karomah namanya. Iya, itu bukan karomah. Nah, iya, nah, ini yang saya ketahui tentang karomah. Nah, tapi perlu dipahami, iya, saya sebutkan tadi tentang wali-wali Allah. Iya, pengertian wali di sini tolong dipahami. Allah sebutkan dalam Al-Quran, iya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak sedih. Iya. Lalu di ayat berikutnya Allah sebutkan kriteria wali. Bagaimana kriteria wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Sehingga siapapun dari kaum muslimin dan muslimah yang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Derajat kewalian di sisi Allah sejauh mana tingkatan tinggi keimanan dan ketakwaannya. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi derajat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan wali itu yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, iya, kemudian bisa jalan di atas paku, iya, tidak membakar api. Itu belum tentu wali. Iya, belum tentu wali. Dan Imam Syafi'i sudah menasihatkan itu. Jangan langsung terpesona ketika melihat sebuah keanehan yang dilakukan oleh seseorang. Cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah dulu. Iya, sebab manusia terbaik tidak ada yang melakukan itu. Iya, tidak ada yang melakukan itu. Lalu mereka yang datang belakangan, agamanya tidak jelas, imannya tidak jelas, ibadahnya tidak jelas. Saya kira kita sudah tahu. Nah, wallahu a'lam. Saya kira itu. Baik, cukup, kita sudah. Iya, silakan.